Saudara, baru lalu Presiden Indonesia ke-6 SBY mengkhawatirkan bakal munculnya atau bakal terjadinya Perang Dunia Ketiga. Ya. Kekhawatiran ini sesungguhnya bukan berlebihan. Ini adalah hasil logis dari tatanan dunia ini hari. Jika tidak ada perubahan, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Kita tahu bahwa dunia ini selalu ada apa yang disebut the ruling power, kekuasaan yang mengatur. Tidak ada masyarakat apalagi dunia tanpa kekuasaan yang mengatur. Ketika Islam dulu hadir, itu dunia dikuasai oleh Persia dan Romawi. Lalu Islam muncul sebagai kekuatan emerging forces, akhirnya berhadapan dengan Persia dan Romawi. Islam memimpin dunia lebih dari 700 tahun. Sekarang begitu juga, ya, setelah Islam decline, dunia dipimpin oleh adik kuasa. Adik kuasa siapa? Kita semua tahu. Nah, tapi pertanyaannya bukan sekedar siapa yang kuat, melainkan siapa yang mengatur dan dengan hukum apa. Itu yang poin. Saudara, hari ini dunia diatur oleh apa yang disebut, ditata dengan apa yang disebut power based order. Mestinya kan rule based order. Faktanya power based order, tatanan yang berbasis kekuasaan. Karena kekuasaan itulah yang kemudian mengendalikan aturan, bukan aturan mengendalikan kekuasaan. Maka yang kuat bebas melanggar, yang lemah dipaksa patuh. Dan inilah yang diakui sendiri oleh pemimpin Barat. Di antaranya Perdana Menteri Kanada dalam pidatonya di World Economic Forum di Davos mengatakan, "The strong do what they can, and the weak suffer what they must." Ini tentu satu ungkapan yang memprihatinkan, tapi ini faktual. Saudara, nah bagaimana dengan Islam? Sejak dari awal Islam memberikan analogi yang sangat sederhana, yang mendalam dan dalam menganalogikan kekuasaan, yaitu seperti sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ia memimpin, memiliki otoritas, tetapi dia tidaklah absolut, ia terikat oleh aturan apa? Aturan sholat. Ya, jika bacaannya salah, makmumnya berhak mengingatkan. Jika ia keliru, ada mekanisme koreksi. Bahkan sholat pun bisa dibatalkan. Artinya apa? Power itu ada, tapi power mesti tunduk pada rule. Jadi bukan rule yang tunduk pada power. Inilah konsep politik Islam. Khilafah adalah imam bagi umat, bukan raja yang kebal hukum. Khalifah memegang kekuasaan, tapi syariah yang memerintahkannya. Ia bisa dikoreksi, diadili, bahkan diberhentikan jika melanggar hukum Allah. Bandingkan dengan situasi dunia ini hari, ketika negara kuat melanggar hukum internasional, lalu siapa yang mengoreksi? Nggak ada. Dan itulah yang terjadi. Mereka dengan seenaknya masuk ke Venezuela, dia mau caplok juga itu Greenland. Nggak ada. Karena tidak ada imam, hanya ego kolektif negara-negara kuat saja yang mengatur. Maka pidato Perdana Menteri Kanada menyerukan kejujuran agar dunia berhenti living with the lie. Tapi selama solusi ditawarkan masih berbasis kepentingan nasional, koalisi pragmatis, dan kompromi nilai, maka harapan itu tidak akan bisa didapatkan. Dunia tidak akan pernah keluar dari krisis, akan selalu dipenuhi oleh kekacauan. Maka Islam menawarkan sesuatu yang berbeda dari power-based order menjadi rule-based order sejati yang bersumber dari wahyu, bukan dari negosiasi kekuatan. Nah, selama dunia ini menolak Islam sebagai dasar pengaturan global, maka perang dunia bukanlah kecelakaan sejarah, tapi keniscayaan sistem. Dan fakta sejarah membuktikan itu. Siapa yang paling banyak membunuh manusia? Nah, mereka. Ya. Dan Islam selama lebih dari 700 memimpin dunia, memimpin dengan kebaikan, keberkahan. Itulah rahmatan lil alamin. Begitu juga selama umat Islam masih ragu menegakkan khilafah yang akan menjadi the ruling power tadi itu, dunia akan terus dipimpin oleh kekuasaan jahiliyah. Kekuasaan yang satu saja jujur mengakui mereka kuat, tetapi sekaligus mereka tidak adil. Demikian.